Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dan belajar bersama pada hari ini. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri, Lailatul Musfiqah, kemudian ada Bapak Heri Ridwani, Bapak Qasim Taufik Akbar, Bapak Rizal Zainal Mustafa, Bapak Iik Wahyudin, Bapak Kakil Akbar, dan Bapak Muhammad Ainur Rafiq akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Pendidikan Tradisional Pesantren dan Surau, yang merupakan bagian penting dari sistem pendidikan Islam di Indonesia. Melalui presentasi ini, kami akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk memahami bagaimana pesantren dan surau tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter, moral, dan nilai-nilai keislaman yang telah berkembang sejak lama di tengah masyarakat. Semoga apa yang kami sampaikan nanti dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu hingga saat ini sampai sekarang di negara kita Indonesia. Dan keberadaan pesantren ini di Indonesia diperkirakan bermula pada saat masuknya ajaran Islam di Indonesia yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Islam, oleh para wali, oleh para mubaligh dan sebagainya ke berbagai wilayah di Nusantara ini. Lalu untuk topik pembahasan tentang pesantren ini, yang pertama terkait dengan pengertian pesantren, kemudian sejarah berdirinya pesantren, konsep pendidikan pesantren, dan perubahan konsep pendidikan yang terjadi pada saat pesantren dalam menghadapi tantangan modernisasi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Pengertian pesantren, ya, secara etimologi atau secara bahasa, pesantren berasal dari kata santri yang diberikan imbuhan awalan pe dan akhiran an, yang berarti tempat tinggal santri. Kemudian pesantren juga berasal dari kata san, yang artinya manusia baik, dengan suku kata ira, yang berarti suka menolong, sehingga pesantren dapat didefinisikan sebagai tempat pendidikan manusia baik-baik atau pendidikan manusia menjadi manusia yang baik. Kata santri itu diperkirakan berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji, ya. Ada juga yang berpendapat mengatakan bahwa kata santri berasal dari bahasa India yang berasal dari kata santri yang bermakna buku-buku suci. Masih banyak sebetulnya pengertian santri yang bisa kita cari di berbagai literasi. Ada juga yang berasal dari kata Sanskerta yang berarti susantri, itu orang-orang yang mengkaji kitab suci, ya. Selanjutnya, pengertian pesantren. Okay. Menurut Samuel Nizar tahun 2007, pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara non-klasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama abad pertengahan. Dan para santri biasanya tinggal di pesantren atau pondok atau asrama dalam pesantren tersebut. Menurut Ensiklopedia Islam untuk Pelajar, definisi pesantren menurut Ensiklopedia Islam untuk Pelajar adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang berkembang beberapa abad lalu di Indonesia sebagai tempat para santri belajar agama Islam dengan menerapkan moralitas Islam dalam berbagai pedomannya.
Ada juga yang mengatakan, ini menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, presiden keempat kita, itu kata pesantren itu adalah suatu asimilasi atau pergerakan budaya dari dulu ketika umat Hindu-Buddha di Indonesia, mereka mempunyai suatu funduk atau suatu pondok atau suatu tempat di mana khusus mereka-mereka yang mempelajari kitab suci. Maka itu disebut dengan susantri. Yang kemudian kesini-kesini ini menjadi santri dan tempatnya itu kemudian disebut pesantren. Seperti itu ya. Kemudian sejarah berdirinya pesantren dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1984 sampai 85 itu diperoleh keterangan bahwa pesantren tertua didirikan pada tahun 1062 ya. Nama pesantren Jan Tampes II di Pamekasan, Madura. Lalu pendapat lain mengatakan berdirinya pesantren dimulai dan dibawa oleh Wali Songo, sehingga dapat diperkirakan bahwa pesantren pertama didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau disebut juga Syekh Maulana Maghribi yang merupakan Wali Songo di generasi pertama. Konsep pendidikan pesantren itu sendiri ada 3 poros utama, yaitu tentang tujuan pesantren, tentang unsur-unsur pesantren, dan jenis-jenis. Bapak Ibu sekalian, untuk slide berikutnya tentang tujuan berdirinya pesantren, di mana terbagi dua, ada yang bersifat umum dan bersifat tujuan khusus. Untuk tujuan umum, pesantren itu bertujuan untuk membina warga negara agar berkepribadian seorang muslim sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan menanamkan rasa keagamaan pada semua segi kehidupan serta menjadi orang yang berguna bagi bangsa, masyarakat, bangsa dan negara. Namun untuk tujuan khusus, pesantren ini memiliki tujuan mendidik santri menjadi anggota masyarakat yang muslim serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan lahir batin serta sebagai warga negara yang berpancasila. Kemudian mendidik santri agar menjadi manusia muslim selaku warathatul ulama, kader para ulama, kader muballigh, berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, bersifat wira swasta dan mengamalkan syariah secara utuh, namun dinamis ya. Santri itu harus dinamis, menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Kemudian mendidik santri untuk membantu mengingatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam rangka usaha untuk pembangunan masyarakat dan bangsa sangat mulia daripada tujuan-tujuan khusus ini. Demikian untuk tujuan berdirinya pesantren. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur pesantren. Yang pertama yang harus ada dalam pesantren maupun surau yaitu ada yang namanya pondok. Pondok sebagai tempat tinggal santri, terus ada masjid sebagai pusat kegiatan santri, dan yang selanjutnya ada santri itu sendiri sebagai peserta didik atau murid, terus ada kiai sebagai pemimpin dalam pondok tersebut, dan yang selanjutnya ada kitab klasik yang merupakan bahan kajian untuk mendalami sebuah agama. Maka unsur-unsur itu harus ada dalam pesantren maupun surau. Teman-teman semua. Jenis-jenis pesantren. Secara global dan secara garis besar, pesantren bisa diklasifikasi menjadi dua, yaitu pesantren salafiyah, yang kedua adalah pesantren khalafiyah. Penamaan ini berdasarkan dengan
sistem dan juga kurikulum yang diajarkan di pondok pesantren. Pesantren salafiyah atau biasa kita sebut pesantren tradisional itu adalah suatu lembaga atau pesantren yang menyelenggarakan pelajaran yang menggunakan metode tradisional sebagaimana yang berkembang sejak awal pertumbuhannya. Itu ketika mulai era zaman Wali Songo yang memang mereka atau beliau-beliau menggunakan metode asimilasi daripada pendidikan-pendidikan yang sudah ada sebelumnya. Maka di sini diadakan suatu pondok atau pesantren, itu adalah menjadi tumbuh kembangnya pesantren-pesantren yang ada di Indonesia sekarang. Menjadi suatu oase lapangan ilmu, kubangan ilmu yang memang sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Menggunakan metode yang tradisional, itu metode slogan, metode bandongan, yang lebih mengedepankan hafalan, kemudian musyawarah, dan lain sebagainya. Tentu pesantren salafiyah juga sekarang ini banyak perkembangannya. Ada pesantren salafiyah syafi'iyah, ada pesantren salafiyah murni, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pesantren khalafiyah, itu pesantren modern. Itu suatu lembaga pesantren yang memang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern melalui suatu pendidikan formal, baik madrasah ibtidaiyah, MTS, MA, atau sebagainya. Lebih mengambil konsep modern seperti itu. Contoh pesantren khalafiyah itu banyak terjadi di lembaga-lembaga pesantren Indonesia ya. Pada slide ini saya akan menerangkan konsep pendidikan pesantren. Ada 8 ciri dari konsep pendidikan di pesantren. Yang pertama, adanya hubungan yang akrab antara santri dan kiainya. Kedua, adanya kepatuhan santri kepada kiai. Ketiga, hidup hemat dan penuh kesederhanaan. Itulah ciri daripada santri, hemat dan penuh kesederhanaan. Selanjutnya, kemandirian. Santri itu mandiri baik dari segi memasak dan lain sebagainya. Terus jiwa tolong menolong dan suasana persaudaraan antara santri yang satu dengan santri yang lainnya. Kemudian kedisiplinan. Santri itu bisa dikatakan disiplin karena dari segala aturan dan segala yang ada di pondok pesantren, semua santri insya Allah tetap mematuhi. Selanjutnya, berani menderita untuk mencapai suatu tujuan yang sangat diinginkan. Yang terakhir yaitu pemberian ijazah. Selanjutnya, kurikulum yang ada di pesantren. Ini berbeda antara pondok pesantren tradisional dan juga pesantren modern. Pada pesantren tradisional tidak ada istilah kurikulum seperti yang biasanya ditemukan pada pendidikan formal. Namun yang dikenal adalah istilah manhaj. Nah, manhaj ini dapat diartikan sebagai arah pembelajaran tertentu. Manhaj tidak berbentuk seperti jabaran silabus, melainkan berupa funun kitab-kitab yang diajarkan pada para santri. Sementara pesantren modern ini menggunakan sistem pendidikan yang mengkombinasikan antara pesantren tradisional dan juga model pendidikan formal dengan mendirikan satuan pendidikan semacam SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK atau MA, bahkan sampai pada perguruan tinggi. Selanjutnya mengenai metode pembelajaran yang ada di pesantren, ini dikenal beberapa metode. Yang pertama ada metode sorogan. Metode ini merupakan ciri khas dari pesantren. Kata sorogan ini berasal dari kata sorog dari bahasa Jawa yang bermakna menyodorkan. Jadi dalam metode ini santri menghadap kiai seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya.
Metode ini termasuk metode belajar individual karena santri secara perorangan berhadapan langsung dengan seorang guru atau kiai. Kemudian ada metode wetonan. Istilah weton berasal dari bahasa Jawa yang berarti waktu. Sebab pengajian tersebut diberikan pada waktu tertentu, yaitu sebelum atau sesudah melakukan sholat fardu atau bahkan pada hari-hari tertentu. Nah, metode ini dilaksanakan saat kiai membacakan kitab kuning, sementara santri-santri duduk di sekeliling kiai, mendengarkan dan memahami serta memberikan makna di kitabnya tentang materi yang sedang dibacakan kiai. Nah, untuk di Jawa Barat, metode ini dikenal atau disebut dengan bandongan. Kalau di daerah saya ini disebutnya dengan balagan. Kemudian ada metode hafalan. Nah, metode ini merupakan metode di mana santri menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya dalam jangka waktu tertentu. Hafalan yang dimiliki oleh santri ini kemudian dihafalkan dan dihadapkan kepada kiai atau ustadz. Kemudian selanjutnya ada metode modern, di mana metode ini banyak sekarang ini diterapkan di pesantren-pesantren di Indonesia. Metode modern ini memiliki dua metode, yaitu satu metode musyawarah. Nama lain dari metode ini adalah bahsul masail. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang serupa dengan metode diskusi atau seminar. Beberapa orang santri dengan jumlah tertentu membentuk halaqah yang dipimpin langsung seorang kiai atau ustadz senior untuk membahas atau mengkaji persoalan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaan, para santri dengan bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pendapatnya. Kemudian ada metode demonstrasi atau praktek ibadah. Nah, metode ini merupakan cara pembelajaran di mana santri memperagakan tata cara pelaksanaan ibadah tertentu yang dilakukan secara pribadi maupun kelompok di bawah bimbingan kiai atau ustadz. Kemudian selanjutnya perubahan konsep pendidikan yang terjadi pada pesantren dalam menghadapi tantangan modernisasi pendidikan. Masa kejayaan pesantren berlangsung sekitar abad 16, di mana pesantren ini menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian tantangan pun muncul, di mana tantangan pertama ini datang dari masa kolonialisme Belanda, di mana Belanda datang ke Indonesia dan memperkenalkan sistem pendidikan sekolah. Kemudian tantangan yang kedua itu datang dari kaum reformis Muslim, di mana pada abad ke-20 kaum reformis meyakini bahwa untuk menjawab tantangan pemerintah kolonial Belanda dan kristenisasi perlu diadakan modernisasi pendidikan Islam. Maka dari itu mereka melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, mereka mendirikan sekolah-sekolah umum tetapi tetap diberi muatan Islam. Kemudian mereka juga mendirikan madrasah modern yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern yang diperkenalkan oleh Belanda. Usaha yang dilakukan pesantren dalam menghadapi tantangan tersebut adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap sistem pendidikannya dengan melakukan modernisasi pendidikan pesantren. Maka langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menghasilkan pengembangan kurikulum pendidikan pesantren dengan memasukkan mata pelajaran umum dan mengadakan sistem perjenjangan serta perubahan manajemen pesantren. Nah, tujuan dari modernisasi pendidikan pesantren ini adalah untuk memperkenalkan keberadaan pesantren yang kini mulai tersaingi dengan munculnya sekolah-sekolah umum maupun sekolah madrasah. Pada perkembangannya, kurikulum di pesantren semakin terbuka dengan memasukkan banyak mata pelajaran umum di dalam kurikulum pendidikannya.
pengajaran keterampilan tertentu, namun tetap mengajarkan kitab-kitab kuning yang menjadi ciri khas pesantren. Baik, selanjutnya yaitu kita melihat contoh dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pondok Pesantren Tebu Ireng didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1889 Masehi. Metode pembelajaran yang digunakan Pesantren Tebu Ireng pada awal pendirinya adalah metode pendidikan tradisional seperti sorogan, wetonan, dan bandongan. Materi pelajaran pun hanya sebatas pengetahuan keagamaan. Namun sejak tahun 1916 terjadi perubahan di pesantren ini dengan dimulainya sistem pendidikan madrasah, dan pada tahun 1919 Masehi terdapat penambahan mata pelajaran yang harus dipelajari pada santri dengan dimasukkannya mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, Melayu, matematika, ilmu bumi, bahasa Belanda, dan sejarah. Perubahan ini merupakan usulan dari putra tertua Kiai Haji Hasyim, yakni Kiai Haji Wahid Hasyim, untuk mengembangkan inisiatif dan kepribadian para santri dalam rangka peningkatan kualitas kemampuan santri. Hal ini juga didasari dengan semakin banyaknya pendirian sekolah umum oleh kolonial Belanda. Nah, dari itu, dari pemaparan kelompok kami, kita mengambil refleksi yang bisa kita ambil dari pendidikan di pesantren dan surau, yaitu pendidikan di dalam pesantren pada awalnya adalah sistem pendidikan agama yang berdiri sendiri dan terpisah dari pengajaran ilmu pengetahuan, di mana pada awalnya itu ilmu pengetahuan di luar ilmu agama tidak diajarkan. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan non-agama diperkenalkan di Indonesia pada zaman Belanda. Pada masa ini, pengenalan terhadap cara penulisan huruf Latin, berhitung, pelajaran IPA, sejarah mulai dilaksanakan. Sehingga pada awal diperkenalkannya sekolah umum di Indonesia memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun pada hakikatnya kedua ilmu tersebut dibutuhkan bagi seorang individu dalam menjalani hidupnya agar mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu kami pemakalah membayangkan apabila Belanda tidak menjajah Indonesia, maka di dalam sistem pendidikan Indonesia tidak dikenal sistem pendidikan umum. Pendidikan di Indonesia pastinya akan berbasis agama yang merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Namun ilmu agama saja sebenarnya tidak cukup untuk mencapai kemajuan di bidang pendidikan. Karena perpaduan ilmu agama dan ilmu pengetahuanlah yang sebenarnya menjadi landasan majunya sistem pendidikan di suatu negara. Bila pendidikan awal di Indonesia, yakni sistem pendidikan pesantren, tidak mengalami modernisasi, bisa saja beberapa perguruan tinggi termasuk di Indonesia seperti UI, ITB, IPB, UGM, dan sebagainya tidak dikenal dan didirikan di Indonesia. Padahal perguruan tinggi yang disebutkan di atas pada saat ini memiliki peran dalam mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Jadi hikmah dari ini, modernisasi pendidikan pesantren ini menuntut kita semuanya, terutama pemakalah, yaitu untuk bisa membuka pintu untuk memperlebar khasanah pendidikan di Indonesia untuk bergerak ke arah yang lebih baik sehingga tidak perlu untuk disesali. Demikian, terima kasih.
Berdasarkan pemaparan dari teman-teman semua, kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa pesantren dan surau merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang memiliki peran sangat besar dalam membentuk karakter, akhlak, serta spiritualitas masyarakat. Sejak dahulu hingga sekarang, kedua lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu agama, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral, kedisiplinan, dan nilai-nilai kehidupan yang berlandaskan ajaran Islam. Pesantren dan surau juga telah melahirkan banyak tokoh-tokoh penting serta berkontribusi dalam menjaga dan menyebarkan nilai-nilai keislaman di Indonesia. Meskipun zaman terus berkembang, keberadaan pesantren dan surau tetap relevan, bahkan mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa meninggalkan tradisi dan nilai-nilai utamanya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus diharapkan dapat terus menghargai, menjaga, dan melestarikan peran lembaga pendidikan ini dalam kehidupan masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.